Jadi kembali masalah kita Bapak-bapak jamaah yang mulia. Salawat ini namanya salawat nariyah. Kumpulannya banyak itu salawat-salawat. Bahkan ada salawat badar pun di situ. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tapi kalau salawat badar ini yang menulis dan mengarangnya seorang ulama kita di Jawa, namanya Kiai Haji Ali Mansur. Pada tahun berapaan? Tahun 1965-an. Ya. Kalau yang salawat nariyah ini artinya salawat yang bisa menghindari kita daripada azab api neraka. Penulisnya Bapak dan Ibu Abu Salim bin Ibrahim bin Muhammad bin Ali At-Tazi Al-Wahrami Al-Maliki. Jadi orang Taz, orang Maroko sana ini. Dia hidup kapan? Kira-kira abad ke-8 atau 9 Hijriah. Jadi sudah 6 abad dia tidak ada. Tapi salawatnya terus hidup, dibaca oleh umat Islam sedunia. Saya bacakan dulu penjelasan sedikit tentang salawat. Yang pertama, yang bersalawat kepada Rasulullah itu pernah kita jelaskan dulu adalah Allah, malaikat kita. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sungguhnya Allah dan malaikat bersalawat kepada Nabi, maksud Nabi Muhammad. Hai orang-orang beriman, bersalawatlah kamu atasnya, ucapkanlah salam penghormatan kepadanya. Jadi yang bersalawat kepada Rasul itu 3, Allah, malaikat, kita umatnya. Cuma kata ulama, kalau Allah bersalawat kepada Rasul, tujuannya beda dengan malaikat, tujuannya beda dengan kita. Pokoknya semua maksudnya beda ini. Kalau Allah bersalawat kepada Nabi, itu apa kata ulama? Lirrahmat. Allah menturunkan, menganugerahkan bermacam-macam rahmat kepada Nabi Muhammad, yang kadang-kadang rahmat itu tidak diberikan Allah kepada Nabi kita, kepada Nabi sebelum Nabi kita Muhammad Rasulullah. Contoh, Nabi yang lalu diutus Allah buat kaum tertentu, Nabi kita untuk seluruh umat manusia. Nabi yang lalu kalau dia wafat, habis masa kerasulannya. Ada Nabi yang datang lagi menyampaikan agama Allah. Nabi kita wafat, tetap Rasul. Nabi kita waktu hidupnya Rasul, setelah wafatnya Rasul, sampai hari kiamat tetap Rasul. Yang sederhana. Makanya waktu Nabi Adam disebut Adam alaihissalam, di Idris alaihissalam, Nuh alaihissalam, Hud alaihissalam, Saleh alaihissalam, Ibrahim alaihissalam, sampai kepada Isa tetap alaihissalam. Tapi giliran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Allah sudah bersalawat kepada Nabi. Yang kedua kata ulama, malaikat bersalawat kepada Nabi. Tujuan apa? Malaikat itu berdoa bermohon kepada Allah agar Allah tetap memberikan tambahan bermacam-macam rahmat, nikmat kepada Nabi kita Muhammad Rasulullah. Kalau kita pula bersalawat, kata kalau ulama, yang melaksanakan perintah Allah dan Rasul. Tadi ayatnya kita baca, melaksanakan perintah Allah dan Rasul, berharap syafaat nanti di hari kiamat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Satu keterangan kita baca Pak, kita singkat-singkat saja ini. Kata Rasulullah dalam sebuah hadis Ibnu Majah dan Ibnu Hibban, hari yang paling afdal itu hari Jumat. Inna min afdali ayyamikum yaumul Jumu'ah. Hari yang paling mulia di antara seminggu itu hari Jumat. Bahkan Rasul mengatakan hari Jumat itu Adam diciptakan, khuliqa Adam. Hari Jumat Adam dimasukkan ke dalam surga. Hari Jumat Adam diwafatkan. Maka kata Rasulullah pada hari Jumat itu, "Faksaru alayya minas sholati fi."
maka banyakkan kamulah berselawat sama aku, kata Rasulullah pada hari Jumat. Ini menunjukkan ada perintah dari Rasul kita berselawat walaupun membanyakkannya itu hari dan malam Jumat. Kata Rasulullah, fa inna sholatakum mu'radatun alayya, karena salawat kalian itu disampaikan Allah sama aku, ditunjukkan Allah sama aku. Bahkan ada seorang sahabat nanya, bukan satu orang Pak, sahabat berbilang nanya, qalu ya Rasulullah wa kaifa tu'radu salatuna, bagaimana aku bisa membersihkan salawat kami kepadamu kalau engkau nanti sudah wafat, lalu kamu berada dalam tanah, kan orang yang meninggal itu Rasul hancur dimakan tanah. Kata Rasulullah berucap, Innallaha azza wa jalla harrama 'alal ardi an ta'kula ajsadal anbiya. Sesungguhnya Allah itu mengharamkan buat tanah bumi ini memakan jasadnya nabi-nabi. Jadi nabi kita itu jasadnya tidak hancur dimakan tanah. Nah, jadi itu seputar salat yang bersalawat kepada Nabi. Kemudian bapak-bapak jamaah yang mulia, hadirin rahimakumullah, salawat ini juga bermacam-macam. Kata para ulama kepada kita, ada salawat yang berasal dari Rasulullah. Nah, itulah yang wajib kita baca waktu kita baca tasawuf akhir tadi. Namanya salawat Ibrahimiyah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim. Namanya salawat Ibrahimiyah. Bahkan ada ulama mengatakan salawat Khaliliyah. Kenapa disebut Ibrahimiyah? Karena dimuat di dalamnya nama Ibrahim dan keluarga Ibrahim. Kenapa disebut Khaliliyah? Karena Nabi Ibrahim itu gelarnya adalah Khalilullah, temannya Allah. Kemudian bapak-bapak jamaah yang mulia, ada salawat yang ditulis, yang disampaikan ulama kepada kita berdasarkan salawat yang dibuat oleh siapa? Oleh sahabat-sahabat Nabi. Ada dari Ibnu Abbas, dari Ibnu Mas'ud, bahkan ada dari ulama-ulama mazhab, dari Imam Syafi'i, dari Hasan Basri. Jadi salawat itu 3 macam. Ada salawat dari Rasulullah, ada salawat dari sahabat-sahabat Nabi, ada salawat yang dimuat oleh para ulama-ulama yang muktabar, ulama-ulama yang alim lah. Itu penjelasan ulama kepada kita. Lalu landasan ulama mengatakan bahwa kita boleh membuat salawat selain yang disampaikan Rasulullah kepada kita. Yang pertama, ayat tadi, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Hai orang-orang yang beriman, berselawatlah kamu atasnya. Di sini kata-kata salawat itu umum, baik yang dari Rasulullah, yang dari sahabat Rasul, atau dari para ulama yang paham tentang itu. Satu, penjelasannya. Yang kedua, ada bersumber daripada seorang sahabat Nabi namanya Ibnu Mas'ud. Bapak-bapak, Ibnu Mas'ud ini kalau kita artikan bahasa Indonesia namanya anak Mas'ud. Karena ada 3 orang sahabat Nabi itu sama-sama namanya Abdullah. Yang pertama Abdullah anak Mas'ud, digelar Ibnu Mas'ud. Ini ahli hadis, Pak. Ada lagi Abdullah anak Umar, disebut-sebut Ibnu Umar. Ini ahli hukum. Ada lagi Abdullah bin Abbas, anak Abbas, disebut Ibnu Abbas. Pandai benar menafsirkan Al-Quran. Apa kata Ibnu Mas'ud? Berucap, Iza sholaitum ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bila kamu bersalawat kepada Rasul, fa ahsinus sholata alaihi, maka ucapkanlah salawat yang bagus kepada Nabi. Kenapa? Fa innakum la tadruna la'alla zalika yuradu alaihi. Karena kata Ibnu Mas'ud, ya, karena kata Ibnu mengatakan sama kita, nanti salawat kamu itu diberitahukan kepada Nabi. Maka para sahabat selain Ibnu Mas'ud, karena Ibnu Mas'ud yang berucap, apa kata mereka? Fa'alimna,
Ibnu Mas'ud, adalah kami kayak mana salawat yang bagus tuh. Satu di antaranya Bapak-bapak nih, apa kata Ibnu Mas'ud? Allahumma ja'al salawatika wa rahmatika wa barakatika ala sayyidil mursalin wa imamul muttaqin wa khataman nabiyyin Muhammad abdika wa rasulika imamul khair wa qaidil khair wa rasulir rahmah Allahumma bas'u maqaman mahmuda ya qabituhu bihil awwaluna wal akhirun. Inilah Pak salawat yang dibuat oleh sahabat Nabi bernama Ibnu Mas'ud. Yang kita baca satu subuh nih, salawat yang ditulis oleh seorang ulama bernama Abu Salim bin Ibrahim Muhammad bin Ali At-Tazi, tapi terkenal nama kampung Pak, Imam At-Tazi sebutannya. Salawatnya begini Bapak-bapak jamaah yang mulia. Nanti kita uraikan isinya sekedarnya, kita tambah dengan hadis-hadis Rasul. Salawatnya agak panjang Pak, tapi orang-orang tua saya lihat banyak yang terus kumat kamit mengamalkan ini. Allahumma sholli salatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin allazi tanhalu bil uqad wa tanfarijul qurab wa tuqda bil hawaij wa tunal bir raghaib wa husnul khawatim wa yustaslama biwajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhati wa nafasin bi adadi kulli ma'lumin lah. Inilah salawat nariyah namanya. Kita artikan Pak, arti bebas aja lah. Kira-kira kandungannya itu, ya Allah limpahkanlah salawatmu yang sempurna. Ya, bunyi doanya ini, salawatnya ini. Dan curahkanlah salam kesejahteraan yang penuh kepada junjungan Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dengan sebab Nabi Muhammad itu tanhalu bil uqad, lepas ikatan, lepas kesulitan, wa tanfaribil qurab, hilang kesusahan, wa tuqda bil hawaij, kabul atau kabul hajat-hajat, wa tunal bir raghaib, tercapai keinginan-keinginan, wa husnul khawatim, dapat diraih husnul khatimah, wa yustasul ghamam biwajhil karim, turun hujan berkat wajahnya yang mulia. Dan semoga juga tercurahlah apa itu salawat dan salam tadi kepada keluarganya, sahabatnya, dari setiap detik dan hembusan napas sebanyak bilangan yang Engkau ketahui ya Allah. Itulah Pak kira-kira kandungan salawat nariyah. Kita uraikan sedikit-sedikit nih. Kata Imam At-Tazi, dengan sebab Rasulullah lepas ikatan, yang sulit-sulit itu bisa lepas. Payah dalam hidup itu susah, hilang. Dan kesusahannya ada dua macam Pak. Ada kesusahan memang hidup kita, ada kesusahan orang yang gagap dalam berbicara. Nih, kan ada Pak doa dalam Al-Quran surah Taha. Rabbi shrahli sadri, ya Allah lapangkanlah dadaku. Wa yassirli amri, mudahkan segala urusanku. Wahlul 'uqdatam min lisani, ya Allah hilangkan kegagapan, kekakuan pada lidahku, ya qauli, agar orang itu paham akan perkataanku. Ini dalam riwayat Bapak-bapak adalah doanya Nabi Musa alaihissalam. Ada doa seperti itu. Nah, seputar Rasulullah, dengan sebab Rasul hilang kegagapan, hilang celet pada lidah, kita kemukakan satu hadis ya Pak, tapi tak usah saya bacakan semua. Ada seorang sahabat namanya Aqrabah Al-Juhaini, punya anak namanya Basir. Satu ketika Aqrabah ini datang berjumpa dengan Rasul bawa anak. Udah bawa anak, Rasul lihat dari jauh, dipanggil Rasul, ya Aqrabah, saya Rasulullah, mama siapa yang sama-sama itu?
Kata Akrabah jawab, ya Rasulullah, ibni anakku ya Rasulullah. Kata Rasulullah, sini, dekat dong sama aku, sini. Mendekatlah Pak anak ini kepada Rasul yang masih kecil. Katanya di sebelah kanan dekat Rasulullah. Oleh Rasulullah tangan yang mulia itu diletakkan ke kepalanya, ke kepala. Tangan Rasul kepala anak nih. Sambil Rasul bertanya, siapa namamu? Masmu, siapa namamu? Kata anak menjawab, ya Rasulullah, namaku tuh Bahir, ismi Bahir. Kata Nabi, lah, jangan Bahir nama kamu ya, walakin Bashir. Diganti Rasul, Pak. Jadi kalau ada orang mengganti nama boleh kalau tak cocok, tapi jangan saban ahad ganti nama pula, rusak kartu keluarga. Diganti Rasul, kata Nabi, Bashir. Udah dia diganti Rasul namanya Bashir, dia ngadu sama Nabi. Apa katanya? Berucap kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kanat bilisani uqdah. Rasul, lidahku ini kaku Rasul kalau berucap, enggak pasti. Tolong ya Rasul, mintakan kepada Allah agar bagus perkataanku, fasih lidahku. Oleh Rasul katanya, buat bapak jamaah yang mulia Allah disuruh buka mulutnya, diembus-embus, didoai spontanitas anak itu bagus ucapannya. Bahkan ada riwayat mengatakan sama kita, sampai dia dewasa udah tua kayak kita ini, semua rambut di kepalanya memutih semua, kecuali rambut yang diletakkan Rasul tangannya di kepalanya sampai wafatnya tetap hitam saja. Itulah Pak yang dimaksud Rasul itu bisa menghilangkan kekakuan pada lidah orang tertentu. Bapak Ibu jamaah yang mulia. Lalu kalau Nabi Musa ini kenapa seperti ini? Kenapa dia berdoa seperti ini? Pak, masa Musa mau lahir itu sedang berlaku di Mesir itu seorang penguasa yang disebut namanya Fir'aun. Di masa Musa raja di Mesir namanya Fir'aun. Di masa Yusuf namanya Al-Aziz. Kan bulan Yusuf dari Musa. Nama Fir'aun ini Pak Al-Walid. Al-Walid namanya tuh. Ibnu Rayyan. Itu nama Fir'aun. Katanya umurnya 400 tahun Pak, enggak pernah sakit. 400 tahun Pak enggak pernah sakit. Bayangkan tuh, awak 60 tahun asam urat, asam lambung. Dan dia waktu itu memerintahkan kepada orang-orang yang di bawah kekuasaannya, asal ada bayi lahir harus dibunuh. Yuzabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum. Bunuh. Lalu kenapa Musa bisa selamat? Begitu lahir katanya Pak dimasukkan di bawah di celah-celah tungku sama maknya, bukan tempat tidur, bukan di ayunan. Begitu dicari ke rumah, lihat di ayunan, lihat tempat tidur nggak ada bayi. Rupanya mamanya di mana? Di celah-celah tungku. Keluar orang itu selamat. Begitu sudah keluar orang itu agak-agak ke pasar umum itu loh Pak, nampak mamanya marah, salah satu tungku itu teriak mamanya, ya Allah ya Tuhan. Rupanya bukanlah Fir'aun itu membunuh anak, kakaknya sendiri membakarnya. Rupanya kakaknya masak sarapan pagi. Begitu kedengaran oleh Nabi Musa Pak, mamanya teriak dari takut, udah terbakar sama api, bercakap di tungku itu, mama tenang aja lah mama, aku nggak apa-apa, kakak di tungku yang satu, aku di sini. Berarti Nabi Musa itu bercakap di waktu kecil. Supaya anak ini selamat, oleh ulama dikatakan sama kita, turunlah ayat kepada Nabi Muhammad menceritakan kisah ini. Apa kata Allah? Wa auhayna ila ummi Musa an radhi'i. Kami ilhamkan kata Allah kepada Nabi Musa, susukan anak kamu itu. Pak katanya kalau boleh lah Pak, ada seorang wanita, seorang perempuan Nabi dan Rasul Allah
ada 4 perempuan yang berhak jadi rasul, didatangi malaikat. Pertama, istri Nabi Adam, mama kita pertama bernama Hawa. Yang kedua, istri pertama Nabi Ibrahim bernama Sarah. Yang ketiga, Maryam. Yang keempat nih mama Nabi Musa. Nih lihat, kami ilhamkan kepada mama Nabi Musa, susukan akannya Musa itu, susui anakmu itu. Faiza ikhifti alai fal khifil yang nama mamanya nih Bu katanya Hail. Ada jalan selamat nama orang Hail? Enggak ada lah ya. Hail. Ayahnya Imran. Maka kita ada 2 Imran Pak dalam Al-Quran yang ceritakan. Yang pertama Imran, ayahnya Nabi Musa. Yang kedua Imran, atuknya Nabi Isa. Imran ayahnya Nabi Musa di Mesir. Imran atuknya Nabi Isa di Palestina. Dua-duanya diciptakan. Tapi yang tegas bakal langsung ada kata Imrannya itu atuknya Nabi Isa. Bapak-bapak, hadirin rahimakumullah. Hail, kalau kamu pun merasa khawatir, ketahuan juga, fa'alqihi fil yammi, campakkan aja, hanyutkan aja anak kamu ke sungai Nil. Maka dalam kisahnya dimasukkan dalam peti, dihanyutkan. Kata Allah, wala takhafi wala tahzani. Hail, kamu hanyutkan aja anakku, enggak usah takut-takut, enggak akan dimakan ular, enggak akan dimakan ikan, enggak ada yang mengambil, kata Allah. Nih, pemberitahuan dari Allah. Hanyutkan aja, enggak apa-apa itu. Wala tahzani, usahlah kamu sedih-sedih berpisah sebentar ini. Inna radduhu ilaik, nanti akan kami kembalikan kepadamu. Wa ja'iluhu minal mursalin. Itu anakmu yang kamu hanyutkan tuh Hail, itu salah seorang di antara rasul-rasul kami. Nah, itulah Pak Mama Nabi Musa. Kita singkat, dihanyutkan, lalu kan masuk ke daerah pemandiannya istri Firaun, Asia. Diambil. Di sini katakan faltaqatahu alu Firaun, diambil, dipungut. Bahkan katanya Pak ada yang mengatakan sama kita, Imam Al-Bantani, yang memberi anak ini Musa itu Asia ini. Kenapa? Bahasa orang tuh mu itu air, sa itu pohon yang ada di air, kota itu nyangkut di pohon. Maka dari mengatakan diberilah oleh Asia namanya Musa. Begitu diberi nama, dilihat anaknya cantik, dia tertarik, dia berucap, wa qalat imra'atu fir'aun qurratu aini li walak. Istri Firaun asli, Bapak, ini buah hatiku dan buah hatimu, la taqtulu, jangan kamu bunuh. Maka selamat Nabi Musa, walau panjang ceritanya ini lagi. Satu ketika katanya Firaun tuh duduklah Pak katanya di sini nih, di kursi kayak gini nih, dipegangnya katanya di sininya, padahal dia masih merangkak Nabi Musa ini, ditariknya jatuhlah Firaun tuh sampai tersungkur ke lantai, kesakitan Tuhan tadi Pak, Tuhan Firaun, entah Tuhan apa pula kesakitan. Tuh ada lagi satu riwayat mengatakan pernah dia megang jenggot Firaun itu, jenggotnya sudah pakai emas, ditariknya copot, marah juga dia. Sampailah dia itu diadili oleh Firaun itu di istana itu. Kata Asia sambil marah-marah, dia tak salah, dia tak tahu masih kecil itu. Ini lihat nih, ini emas, ada mengatakan ini bara api, ada mengatakannya roti, ini bara api. Kalau diambilnya nanti bara api, ya memang anak-anak tak tahu. Kalau diambilnya nanti emas atau api, kan dia tak tahu mana memilih. Akhirnya kan Bapak jamaah yang mulia, anakumullah, diambil katanya arahnya ke tangan ke api, bara api, tapi digeser oleh Jibril tangannya ke, diambil emas, digeser ke bara api, lalu bara api itu dipegang, dimasukkan ke mulut. Ada riwayat, itulah katanya Nabi Musa itu
lidahnya tidak sepasih adiknya bernama Musa, maka dia minta kepada Allah bernama Harun agar Harun dijadikan juga pembantunya dalam berdakwah. Maka Harun adiknya jadi nabi dan rasul Allah. Tapi setelah diangkat Allah jadi nabi dan rasul Tuhan, dia minta kepada Allah, Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Dihilangkan Allah, Pak. Yang kita ingin sampaikan di sini mana? Nabi Musa minta kepada Allah, wahlul 'uqdatam min lisani, ya Allah hilangkan kekakuan pada lidahku biar orang paham apa yang kusampaikan kepada mereka. Nabi kita tanhalu bihil uqad, bisa melepaskan kekakuan pada lidah orang yang celet perkataannya. Tidak satu Bapak dan Ibu, hadisnya ini banyak sekali. Itu namanya Allah bersalawat kepada Nabi. Yang kedua Bapak-bapak jamaah, Ibu jamaah yang mulia, hadirin rahimakumullah, wa tamfarijul qurab, hilang kesusahan. Ini sekedarnya aja Pak, yang mendapatkan pernah cerita sudah saya sampaikan ini. Kesusahan ini bukan hanya kesusahan kita. Kita kan sudah bacakan tadi kan Pak. Nabi Adam ciptakan Allah hari Jumat, dimasukkan dalam surga hari Jumat, dikeluarkan dari surga hari Jumat. Kan? Karena apa Nabi Adam itu dikeluarkan Allah dari surga? Jangan dekati pohon mereka makan buahnya. Udah turun ke dunia. Udah turun ke dunia, terpisah dengan istrinya sekian lama. Berdoa kepada Allah, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna. Terus berdoa. Satu ketika Nabi Adam itu berdoa, ya Allah, dengan haknya Muhammad ampuni kesalahan kami. Tapi ingat ya Bapak-bapak, ini sudah saya sampaikan dulu. Para nabi itu kan maksum, terhindar dari dosa. Enggak mungkin para nabi lakukan dosa. Jadi Nabi Adam ini Pak, istilah para ulama tauhid, kelakuan Nabi Adam ini hasanatul abrar wa sayatul muqarrabin. Itu kelakuan Nabi Adam itu masih dianggap baik kalau yang melakukannya itu siapa? Orang-orang yang abrar. Tapi sudah tidak layak kalau yang melakukannya itu adalah orang-orang yang muqarrabin. Kira-kira begitulah Pak melepasinya. Karena kata para ulama, andai kata Nabi Adam itu tidak memakan buah itu, Nabi Adam itu juga harus turun ke bumi, ke dunia ini dengan jalan yang lain, kata ulama. Kenapa? Kalau Nabi Adam tetap tinggal di surga, nggak ada yang selamat, nggak ada selamat pulau, nggak ada garu 1, garu 6. Siapa penguasa dunia? Itu kata ulama apa? Supaya lebih dekat gini aja lah Pak. Nggak ada lagi anak-anak di pepulangan. Nggak ada kan Pak? Kalau adalah anak-anak sini Pak, entah umur 7 tahun, 8 tahun, 3-4 orang. Kok anak SD lah, kelas 2. Beli es yang harga 1.000. Lari-lari orang tuh pulang dari sekolah, dari SD itu. Isi 100 ya. Nggak apa-apa Pak. Coba kalau Ustadz Usman sama Ustadz Ali dari mulai isi 100 tuh makan es rame-rame, kami Pak berjalan si rame-rame. Esnya sama-sama harga 1.000. Sama-sama yang harga 1.000 dibeli, yang minum sama-sama di mulut. Tapi karena tadi anak kecil, nggak apa-apa. Apa pedulinya orang kecil kok. Tapi kok ini bermasalah. Kenapa bermasalah? Orang guru kok ditihadil ikhwan. Kira-kira begitunya Pak katanya Nabi Adam nih. Yang ingin kita ceritakan bukan itunya Bapak-bapak jamaah yang mulia. Nabi kita tadi, ya Allah ya Tuhan, dengan haknya Muhammad, ampuni kesalahanku, ampuni kesalahan kami, kata Adam. Kata Allah berfirman, Adam, di mana kau tahu Muhammad? Dia belum kubangkitkan. Kata Adam menjawab, ya Allah, di saat kau ciptakan aku menjadi seorang manusia dari tanah, ditiupkan ruh sama aku, hidup aku. Begitu aku hidup, aku mengadah ke langit sampai ke tiang-tiang aras, misalnya gaib ya Pak.
tertulis indah di tiang-tiang aras tuh, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sejak itu aku sudah tahu ya Allah, tidak ada makhluk yang paling kau cintai, yang paling kau kasihi, yang sudah berdampingan dengan namamu kecuali Muhammad Rasulullah. Apa kata Allah? Sadaqta ya Adam, benar kau Adam. Tidak ada siapa yang meminta ampun sama aku dengan haknya Muhammad, nescaya aku ampunilah kesalahannya itu. Bahkan kata Allah berfirman dalam hadis kursi itu, walaula Muhammadun lima khalaqtu, andai kata bukan karena Muhammad, Adam kau pun tidak kuciptakan. Yang kita ingin ceritakan Pak, begitulah susahnya Adam, tapi lepas dengan sebab Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Bapak dan Ibu, kalau ada nanti mendengar ada orang berpulang ke rahmatullah, ada orang berdoa pendek kali doanya, tapi mantap. Allah bihaqqi Muhammad wa ala ali Muhammad alla tu'azzib hazil mayit. Ya Allah, dengan haknya Muhammad, keluarga Muhammad, jangan kau azabi Allah mayit ini. Sederhana Pak, tapi pas. Pak, nomor 3 udah 6:30, satu lagi lah ya Pak. Ibu satu lagi. Yang nomor 3 kalimatnya ditulis oleh ulama nih Bapak, wa tuqda bil hawaij, tunai ya segala keperluan hajat kita tuh tercapai. Satu aja lah Pak, kita bacakan hadisnya ini. Nabi di kota Madinah hidup 10 tahun Pak, 74 kali perang. 74 kali perang. Bayangkan tuh. 27 langsung ikut berperang. 47 tidak ikut. Pak, satu di antara peperangan itu ada namanya peperangan Perang Uhud. Perang di dekat Bukit Uhud. Kalau kita ke Madinah ada suada Uhud. Hamzah. Ya, disebut Perang Uhud. Datang dari Mekah 3.000, nunggu di Madinah 1.000. Malah perhitungan orang Mekah lenyapnya itu Nabi Muhammad dan seluruh umatnya itu. 3.000 pula datang Pak. 1.000 menunggu. 1 pakai 3. 100 pakai 100. 100 pakai 300. Kata Rasulullah, kalian yang 50 orang naik ke bukit ini. Ada Pak namanya di dekat di Madinah itu yang agak rendah bukitnya, namanya Jabal Rumman. Naikkan ke situ, bisa naik tuh. Saya tak naik waktu itu. Cuman lihat aja. Kata Rasulullah, yang jago-jago panah naik ke 50 ke atas. Tapi ingat, yang di atas ini jangan turun sebelum ada perintah dari saya. Kalah kita, menang kita, tetap di atas Jabal Rumman nih. Begitu mulai Pak sedikit peperangan itu dari atas pula. Apa tak tepat? Tumbang di bawah, bertabur harta rampasan tuh. Gudang garam, HP mahal kalau sekarang. Pecampaan, halal dikutip. Kata yang di atas, duit-duitan nih Pak. Kalau enggak turun enggak dapat kita dah. Turun Pak. Begitu kosong itu, ada seorang sahabat Nabi namanya Khalid bin Walid, kan gelarnya Saifullah, pedang Allah. Itu belum Islam. Diserbu oleh Khalid, habis ucar kacir. Rasulullah sampai berdarah-darah tuh. Pelipis matanya berdarah, giginya ada yang patah, kakinya terperosok. Tapi dikembalikan lagi di perintah Rasulullah, menang juga Rasulullah. Bapak-bapak, itu tahun ketiga tuh. Yang ingin kita ceritakan, satu di antara sahabat Rasul yang ikut berperang tuh ada seorang sahabat namanya Qatadah bin Nu'man. Namanya Qatadah bin Nu'man Pak. Rupanya kena. Kalau sekarang pelurunya musuh, lepas Pak matanya. Dari kelopak matanya jatuh. Udah jatuh, diambilnya, dipegangnya, dicarinya kemana-mana Rasulullah. Ya Rasulullah, kata ada Rasul, ini kata ada Rasul. Begitu nampak Rasulullah situ, kenapa kata ada? Mata raya Rasulullah. Kau tengoklah Rasulullah. Kenapa? Ini mataku dari tanganku ya Rasul satunya, satu tinggal di sini. Kenapa? Karena ya Rasulullah. Lalu tolong aku ya Rasulullah. Karena Nabi berucap begini,
Qatadah, in syi'ta sabarta walakal jannah. Kalau kau sabarnya pula Qatadah, surganya balasannya itu. Kata Rasul, Pak. Lalu dia jawab, ya Rasulullah, taunya Rasulullah itu kalau sabar aku di surga, aku taunya itu Rasul. Enggak ada lagi nikmat yang paling baik, paling sempurna kecuali surga, dan itulah harapan kami semua. Tapi Rasulullah, kalau mataku satu tak ada, apa kata biniku di rumah? Apa kata orang Rasulullah? Jadi mau apa? Kalau bisa Rasulullah doakanlah aku kepada Allah agar aku masuk surga, tapi balikkan mataku. Mau dua-dua dia, Pak. Masuk surga sekaligus mata baik. Datang Rasulullah, Bapak jamaah yang rahimakumullah, diambil mata itu, diletakkan di matanya, dikembalikan oleh Rasulullah. Wa da'awtullah ilaik. Rasul berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, disembuhkan Allah, Pak, mata Qatadah itu balik seperti biasa. Dalam penjelasan ulama kepada kita, Pak, mata yang tadi tak kena apa-apa tadi, begitu usia 80 ke 9 tahun enggak jelas lagi menengok. Tapi mata yang dikembalikan oleh Rasulullah ke matanya, pulpok matanya itu masih bisa memasukkan jarum, terbalik, benang jarum ke lubang jarum. Ini, Pak, penutup. Kita lompat ke nomor 6 aja lah. Kalau yang tercapai cita-cita ini banyak kali, Pak, sudah, ya. Yang tercapai cita-cita ini banyak sekali sudah. Yang nomor 5, husnul khatimah diraih. Pada umumnya kan bapak-bapak dan ibu kita ini kan mati karena mati husnul khatimah, masuk Islam karena dakwah Rasul. Itu secara umum. Tapi lihat Umar bin Khattab, macam mana ganas timuni Nabi, didoakan oleh Rasulullah. Apa kata Rasulullah dalam sebuah hadis mengatakan sama kita, ya Allah, muliakanlah Islam ini dengan salah satu di antara dua Umar yang kau cintai. Allahumma azil Islam bihabba hazainir rajulain ilaika bi Abi Jahlin wa Umar bin Khattab. Dikabulkan Allah doa Nabi itu. Maka Islam Umar mati husnul khatimah. Bahkan sudah pernah kita ceritakan, selalu Umar itu, bapak jamaah yang mulia, berdoa di Madinah, ya Allah, matikan aku di Madinah, matikan pula aku mati syahid. Kan dia dibunuh waktu sholat subuh mati, minta izin kepada anaknya Abdullah bin Umar kepada Aisyah supaya berkubur di belakang kuburannya Abu Bakar As-Siddiq. Maka Rasulullah, Abu Bakar, Umar. Rasul, Abu Bakar, Umar. Sekarang dalam Masjid Nabawi. Yang ingin terakhir Bapak, nomor 6, kalimat yang dimuat oleh ulama ini, wa yustasqal ghamamu biwajhil karim. Hujan turun dengan sebab wajah Nabi yang mulia. Satu kita baca, Pak, Nabi sedang berkhutbah di atas mimbar hari Jumat. Datang orang Arab dari kampung. Kalau ke Jalan Selamat nih, kampung-kampung kami dekat sana lah, Pak, yang jauh dari Medan. Begitu datang dia masuk ke masjid Nabi, Bapak, bukan salat tahiyatul masjid. Nabi sedang khutbah, masuk, terus cakap kuat, ya Rasulullah, mati kami Rasulullah, bawa kami Rasulullah. Habis celakalah kami Rasul. Kata Nabi, kenapa? Ya Rasul, kampung kami udah lama kali nggak turun hujan. Binatang mati, tumbuhan nggak hidup, kami susah ya Rasul hidup. Tolong ya Rasulullah, mintakan kepada Allah agar kampung kami itu diberi Allah hujan turun. Ada riwayat bapak-bapak Nabi mengangkat tangan di mimbar langsung. Allahumma aghisna, Allahumma aghisna, Allahumma aghisna. Ya Allah turunkan hujan, ya Allah turunkan hujan, ya Allah turun hujan. Kata orang dalam masjid Nabi itu, Pak, yang sedang salat Jumat, nggak ada tanda-tanda mau hujan. Begitu Nabi berdoa, bergumpal-gumpal terus awan di udara menghitam, terus bergiring arah ke kampung halaman orang yang minta nih. Hujan turun, Pak. Malam Sabtu hujan, malam Ahad hujan, malam Senin hujan, malam Selasa hujan,
malam Rabu hujan, malam Kamis hujan, malam Jumat hujan. Jumat kedua datang lagi dia Pak, teriak lagi. Ya Rasulullah, tolonglah Rasul kami. Kenapa lagi? Kalau kayak begini mati juga ya kami Rasulullah. Udah 7 hari 7 malam hujan terus, banjir, gak ada yang tahajud lagi Rasulullah. Ya Rasul, tolong dulu pindahkan hujan itu sementara ke tempat yang lain lah. Kata Rasulullah, Pak, Jumat yang kedua Nabi berucap lagi, Allahumma hawalaina, ya Allah pindahkan ke gunung-gunung lain. Pindah Pak hujan tuh. Bahkan minta hujan seperti ini. Bukan Rasul masih hidup saja Pak, udah wafat pun Rasul ada orang ziarah ke kuburnya. Ya Rasul, dengan kemuliaan engkau aku minta kepada Allah ya Rasul, turunlah hendaknya hujan. Tak lama Pak, malam itu turun hujan. Dia bermimpi minta sampaikan salam Rasul kepada Umar, baik-baik memimpin umat. Begitu hujan turun, disampaikan pesan oleh sahabat itu kepada Umar. Umar tuh langsung menangis Pak. Udah meninggal dunia, bukan waktu hidup lagi. Inilah Bapak-bapak, Ibu, jamaah yang mulia, hadirin rahimakumullah. Ulama-ulama kita itu membesarkan Nabi itu ditulis dalam salawat, ditulis dalam apa namanya? Dalam khasais, ditulis dalam bermacam-macam syair, memudahkan mengingat. Coba Pak, syair yang ditulis oleh Imam Nawawi Al-Bantani. Syairnya berbunyi begini Pak. Bi khalfihi kamamin, belakang Rasul sama depan. Kalau syairnya kita baca, Pak, ya bisa ya. Padahal Imam Nawawi itu Pak ada keterangannya. Apa petunjuk bahwa Rasul tahu orang di belakangnya? Satu ketika Rasul sedang sholat, jadi imam, macam tadi lah dipimpin oleh Ustadz Usman. Lalu begitu Rasul baca Fatihah, ada jamaah baca Fatihah kuat. Rasul baca surat, dia pun surat kuat baca surat. Selesai Rasul kiri kanan salam, Rasul berdiri. Kata Rasulullah, siapa tadi yang kuat-kuat baca Fatihah? Waktu aku baca Fatihah, saya baca surat atau ayat, dia kuat juga. Kata seorang sahabat, ya Rasulullah, aku dari Rasulullah. Oh kau, untuk hari ini sudah ya, kata Nabi. Tapi lain kali jangan. Kalau maghrib, isya, subuh, saya baca Fatihah, kalian diam. Nanti saya baca surat, kalian baca Fatihah sir. Tapi kalau zuhur sama asar, sama-sama kita baca. Jadi dalil lah Pak itu sampai sekarang. Kata Rasulullah berucap, ini arakum, sesungguhnya aku ini melihat kamu, amami wa min khalfi. Aku melihat kamu tuh di depanku dan di belakangku. Inilah Bapak-bapak isi kandungan salawat nariyah. Dan makna salawat itu kan, kandungan salawat itu kan banyak kali. Di penutup ini saya bacakan 2 hadis lagi. Kata Rasulullah, man shalla alayya inda qabrihi, siapa yang bersalawat di dekat kuburku, berarti sampailah Pak kita ke Madinah, situ kubur Rasulullah, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, atau di luar masjid yang ada kubah hijau itu, karena tak bisa lagi di situ banyak kali orang, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kata Rasulullah, sami'tuhu, kedengar selawat engkau tuh. Wa man shalla alayya min ba'id, kalau kamu bersalawat dari jauh, macam kita lah Pak dari sini coba. Rasul di Madinah, kata Rasulullah, mu'lim tuhu, itu diberitahu oleh Allah sama aku. Satu lagi Pak, kata Rasulullah, man shalla alayya fi yaumin mi'ata marrah, siapa yang bersalawat sama aku sehari 100 kali, qadallahu lahu mi'ata hajatan, ditunaikan Allah buat dia itu 100 hajat, 100 keperluan. Sab'ina minha lil akhirah, 70 hajat nanti untuk hari akhirat. Wasalasina minha lid dunya, 30 hajat untuk kehidupan keperluan dia dalam dunia.